Nama saya Goris Mustaqim, biasa dipanggil Goris. Saya merupakan pendiri Yayasan Asgar Muda sejak tahun 2007, yaitu sebuah organisasi asal Garut bagi pemuda untuk mengembangkan diri sendiri dan juga mengembangkan daerah asal. Fokus kegiatan kami ada di beberapa bidang, yaitu pendidikan. Di samping kami juga menggerakkan kewirausahaan pemuda dan juga membina masyarakat untuk mengembangkan potensi daerah. Salah satu kegiatan pengembangan potensi daerah yang kami lakukan adalah kegiatan pengembangan akar wangi. Karena akar wangi ini merupakan potensi daerah yang kompetitif dari Garut, di mana potensi dunia ini hanya ada di 3 negara. Hal yang kami lakukan dalam upaya pengembangan potensi daerah akar wangi ini beragam. Salah satunya adalah bagaimana kami melakukan pendampingan pada para penyuling. Dimulai dengan mengupayakan pencarian bahan bakar alternatif untuk kawasan industri baru yang bisa bersaing, bisa mengembangkan produk secara maksimum, dan juga memutus tata niaga yang terlalu panjang sekarang. Kami bersama-sama para penyuling sudah melakukan kegiatan ini secara intensif sejak tahun 2008, dimulai dengan pemetaan, pembuatan studi potensi, sampai uji coba di lab, dan juga lobby-lobby untuk mendapatkan uap. Tidak hanya itu, kami juga membentuk koperasi sebagai wujud untuk menyatukan para penyuling ini sehingga mereka dapat menggulirkan program secara lebih luasa. Dan juga kami sejak saat itu juga intensif untuk melakukan upaya membentuk kawasan industri baru ini. Asgar Muda sangat membantu sekali terhadap penyulingan, terutama yang saya rasakan. Pertama, mereka mencarikan pasar buat kami, juga memberikan konsultasi, asistensi terhadap peningkatan produk, kualitas produk maksudnya, terus juga peningkatan kualitas rendemen. Karena sampai saat ini permasalahan yang kami hadapi adalah rendemen yang dihasilkan itu masih rendah, sedangkan untuk kualitas alhamdulillah sudah cukup bagus dan diakui terbaik di Indonesia saat ini yang sudah ada dari lokasi kami. Selain itu juga Asgar Muda melalui timnya juga memberikan asistensi berupa pemahaman-pemahaman mengenai kandungan-kandungan minyak yang dihasilkan dari akar wangi itu seperti apa saja kandungannya dan pemanfaatan untuk apa saja. Sehingga kami juga memiliki gambaran bahwa kami harus menciptakan atau menghasilkan produk seperti apa yang bisa masuk ke pasaran yang kami tuju pada akhirnya. Karena pemanfaatannya akar wangi ini kan selain untuk parfum, juga untuk kosmetik, juga untuk farmasi sekarang. Seperti kita ketahui, dari akar wangi ini tidak hanya untuk penyulingan, untuk minyak asili, tapi juga bisa dibentuk menjadi kerajinan yang unggul. Salah satunya adalah yang kita lakukan di komunitas para pengrajin ini. Selama ini Asgar Muda telah memberikan pelatihan kepada kami, kepada pengrajin terutama dalam hal kerajinan akar wangi. Nah, manfaatnya apa? Yang pertama untuk pengrajin sekarang ini alhamdulillah itu barang-barangnya udah bisa kita tampung dan kita bisa kerjasama dengan rumah makan gitu. Kemudian variasi produknya juga setelah dilakukan pelatihan itu makin bertambah gitu. Pengembangan potensi akar wangi ini memang sangat kompleks. Seperti kita ketahui, sejak tahun 2005 saat bahan bakar minyak, utamanya minyak tanah, naik 100%, para penyuling dalam hal ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar. Karena dengan kenaikan 100% ini berarti menaikkan biaya produksi sebesar hampir 50%. Pada saat minyak tanah mengalami lonjakan harga, bukan hanya lonjakan harga, juga hilang dari pasaran gitu kan. Kami sangat kesulitan sekali untuk melakukan operasional kegiatan produksi di lokasi pabrik penyulingan. Banyak penyuling kami yang mengalami kolaps itu dikarenakan tadi kos produksi terlalu tinggi dan tidak mencukupi untuk biaya operasional produksi. Dan dampaknya juga terhadap para petani, banyak yang beralih dari tanaman akar wangi ke tanaman sayuran lain. Pada waktu normal itu 1 kilonya bisa 3.500, tapi pada saat itu bisa mencapai 1 kilonya itu Rp250 sampai Rp500. Semua ini berangkat dari sebuah keyakinan bahwasanya kita perlu berkontribusi pada
daerah asal kita. Oleh karena itu selepas lulus dari ITB tahun 2006, saya 2007 juga kembali ke daerah menyempatkan waktu untuk membangun Asgar Muda ini, di mana kita bisa melakukan berbagai program pemberdayaan masyarakat dan bisa membangun daerah ini dengan lebih konkret. Banyak yang bertanya pada kami bagaimana kami melakukan tahapan-tahapan seperti sampai saat ini. Kami memulai ini dengan bagaimana kita memetakan potensi daerah yang ada di Garut ini dan apa peran kita, sehingga itu tidak menjadi overlapping dan peran-peran stakeholder lain. Kami di sini melakukan pemetaan, kemudian kami mentransformasikan itu menjadi program mana yang menjadi wilayah kami, dan kami membangun jejaring dengan stakeholder lain karena kami yakin membangun daerah ini tidak bisa sendirian, tapi bagaimana pemuda ini menjadi katalis yang menyatukan semua potensi tadi untuk bisa membangun daerah. Di antara beberapa bidang yang kami jadikan fokus gerakan Asgar Muda ini adalah 3 bidang. Pertama yaitu bidang pendidikan, di mana kami memberikan suplemen pendidikan membangun karakter pada generasi muda khususnya. Kita paling care sejak awal ngebangun bagaimana pemuda-pemudi itu membangun Garut lagi melalui pendidikan. Kita sampai saat ini masih tetap melakukan lembaga pendidikan untuk yang dikhususkan untuk anak-anak yang kurang mampu tapi dia berprestasi. Alhamdulillah kita udah memasuki tahap kelima dan tiap tahun lulusan kita itu di atas 70% dan kita menggelar secara gratis buat mereka. Selain itu kita memberikan beasiswa juga buat mereka. Rata-rata hampir tiap tahun itu 5 orang kita berangkatkan beasiswa sampai mereka beres. Alhamdulillah. Salah satu program dari bidang community development ini adalah kami menyediakan atau membangun sebuah lembaga keuangan mikro syariah atau Baitul Mal wa Tanwir untuk para pedagang pasar, untuk membantu mereka sisi pembiayaan, untuk menghindari mereka dari jeratan rentenir, dan juga untuk bagaimana membina mereka supaya lebih maju usahanya. Jadi kunci kegiatan kami selama ini adalah bagaimana pemuda dapat saling membantu, di samping mereka memiliki keyakinan bahwasanya mereka dapat berbuat banyak untuk komunitasnya. Kami harapkan apa yang sudah kami lakukan ini dapat menjadi inspirasi atau salah satu alternatif role model bagi pemuda daerah lain untuk membangun daerah asalnya. Kami harap dengan mereka dapat kembali ke daerah dan membangun daerah asal, tentunya Indonesia ini bisa maju dan lebih sejahtera.